Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wal ali wal ashabi wat tabi'in. Summa sallallahu alaihi musannif. Tadul ilahi Imam Ghazali nafa'allahu ta'ala bihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adabul khuruji ilal masjidi, halaman 12. Jadi kemarin sudah pembahasan wudhu, adab-adab di dalam berwudhu, terus dilanjutkan dengan pembahasan mandi, adab etika mandi jinabah, mandi junub. Terus di adabut tayamumi, adab-adab bertayamum. Sekarang adabul khuruji ilal masjidi. Nah, jadi ini berurutan. Makanya Imam Ghazali itu kan di awal ini menceritakan kondisi ketika di saat kita bangun tidur sampai tidur lagi seharian berarti. Ya, bangun tidur kemarin disuruh berzikir, disuruh baca doa, terus dilanjutkan dengan berwudu, terus mandi. Sekarang adabul khuruji ilal masjid, adab berangkat ke masjid. Jadi bangun dari tidur, kalau memang junub harus mandi ya mandi, tidak harus mandi ya cukup berwudu. Kalau tidak ada air bertayamum. Nah, setelah itu baru persiapan khuruji ilal masjid, berangkat ke masjid. Fa idza faraghta min taharatika, ketika selesai min taharatika dari sesucimu. Fa idza faraghta, apabila selesai engkau min taharatika dari sesucimu. Fasolli maka solat ya. Fasolli maka solat fi baitika di rumahmu. Fi baitika di rumahmu, rakaatay subhi ya, rakaat qabla subhi. Ingkana jika ada al-fajru, apa fajar, qad tala'ah, telah terbit. Jadi etikanya sebelum berangkat ke masjid, sebelum subuh, jika memang sudah masuk waktu subuh, maka fasolli fi baitika, salat qobliyatas subhi itu dilakukan di rumah. Jika memang sudah masuk pada waktu subuh, sudah tola al-fajri ya, sudah fajar sudah terbit. Kadzalika, yang demikian itu, karena ada yaf'alu melakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kadzalika, demikian itu, karena ada yaf'alu mengerjakan salat subuh di salat qobliyatas subhi di rumah. Yaf'alu mengerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi untuk sholat sunnah ya, sholat sunnah seluruhnya, sholat sunnah yang mengikuti rawatib itu, yang mengikuti sholat sunnah maktubah ya, sholat sunnah rawatib, qablatat duhri, ba'datat duhri, qablatas subhi, ba'datal maghribi dan lain semacamnya itu, seperti qablatal isya, ba'datal isya.
itu memang keutamaannya lebih afdol dilakukan di rumah daripada dilakukan di masjid, di tempat umum, di masjid lah, di tempat peribadatan. Kenapa? Karena ada memang sunnah-sunnah itu yang tidak dimaklumatkan untuk ditampakkan. Kenapa kalau seperti sholat qobliyatad duhri, qobliyatad subhi atau sholat fajar? Nah, qobliyatad subhi ini juga disebut sebagai sholat fajar. Kenapa itu kok lebih utama dilakukan di rumah daripada di masjid ataupun di tempat peribadatan yang lain? Karena ada fadilah yang rahasia di situ. Makanya perintahnya di sini fasolli fi baitika rakatai subhi. Salat qobliyata subhi itu seharusnya sebaiknya itu dilakukan di rumah. Sama seperti kita sholat duhur seumpamanya. Setelah sholat duhur kita biasanya sholat ba'diyatad duhur, itu sebaiknya dilakukan di rumah. Fadilahnya lebih baik ya, lebih utama itu dilakukan di rumah daripada dilakukan di masjid. Karena memang ya seperti tadi, fadilahnya sir, rahasia. Tapi daripada tidak sholat di rumah, sudah sholat di masjid saja. Jadi kebanyakan memang ya sekarang ini setelah sholat duhur langsung sholat ba'diyatad duhrinya di masjid. Karena khawatir nanti sampai di rumah tidak ada waktu atau langsung ada kesibukan. Nah, ini kalau bicara fadilah memang lebih utama, itu lebih baik dikerjakan di rumah untuk sholat-sholat sunnah. Summa tawajjah ilal masjidi. Kemudian ya menghadap pergi ke masjid, jalan ke masjid. Wala tada, dan tidak meninggalkan as-sholata kepada sholat fil jamaati, di dalam berjamaah. Artinya jangan meninggalkan sholat jamaah. La siyama, terutama subuh-subuh. Fa sholatul jamaati, adapun sholat jamaah tafdulu lebih utama ala sholatil fadhih daripada sholat sendirian munfarid bisab'in wa ishrina darajah, dengan pahala 27 derajat. Jadi kalau bisa jangan meninggalkan sholat jamaah. Kalau jauh dari masjid ya usahakan tetap sholat jamaah di rumah. Kalau istri tidak bisa ya dengan adik ataupun dengan anak yang lain semacamnya. Intinya jangan meninggalkan sholat jamaah. Karena memang kalau seperti yang tadi untuk sholat sunnah qobliyatad duhri, ba'diyatad duhri, ba'diyatal maghrib, qoblatal isya, qoblatas subhi, itu memang keutamaannya lebih baik dilakukan di rumah. Tapi kalau untuk sholat yang wajib, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu memang ada keutamaan tersendiri bila dilakukan secara berjamaah dan di masjid atau di tempat umum. Fadilahnya di situ. Hanya kalau bisa, ya kalaupun tidak harus ke masjid karena jauh, wala tada sholata fil jamaah, jangan tinggalkan sholat jamaah. Nah, bahkan ada riwayat ya, ada satu riwayat ini terkait dengan Lailatul Qadar. Karena biasanya kita kan di bulan Ramadan ini yang diincar salah satu keutamaannya itu adalah
apa? Lailatul Qadar. Riwayat-riwayat dari Nabi itu ya jelas. Lailatul Qadar itu kan teks ya, apa istilahnya? Narasinya lah dari Nabi itu taharrau lailatal qadri fil ishril awakhir min Ramadan. Jadi disuruh cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Teksnya itu taharrau ya, carilah. Jadi jangan menunggu. Bedanya orang mencari dengan menunggu itu, kalau mencari ini berarti sudah ada usaha, ada persiapan. Kalau menunggu kan tidak ada usaha. Lah kebanyakan ini salah diartikan. Orang sering memahami menunggu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jangan ditunggu karena perintahnya disuruh cari oleh Nabi. Salah orang, nggak dapat kalau menunggu Lailatul Qadar. Lah makanya kalau perintahnya disuruh mencari, berarti harus ada persiapan-persiapan. Lah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ya, terkait dengan Lailatul Qadar, di hadis itu bunyinya man shallal maghrib wal isya'a fi jama'ati hatta yanqudiya syahru Ramadan faqad akhadha min Lailatul Qadri. Salah satu persiapan modal untuk kita bisa menemukan Lailatul Qadar, fadilah Lailatul Qadar adalah dengan tidak pernah meninggalkan sholat maghrib dan isya secara berjamaah sampai yang qadiyah syahrul Ramadan, sampai penutupan bulan Ramadan. Nah, jadi memaknai Lailatul Qadar jangan menunggu Lailatul Qadar itu, karena ya teksnya memang disuruh cari oleh Nabi, taharrau, carilah Lailatul Qadar itu fil isril awakhirnya min Ramadan, di 10 hari di bulan Ramadan. Lah salah satu persiapannya adalah tidak meninggalkan sholat maghrib dan isya secara berjamaah. Tidak sempat di masjid karena ada udzur, usahakan di rumah untuk maghrib dan isya tetap dilakukan dengan cara berjamaah walaupun dengan anak. Karena itu kalau sholat berjamaah itu dipertahankan minimal maghrib isya selama bulan Ramadan, kata Imam Baihaqi di sini faqad akhadha min Lailatul Qadri, maka kamu akan mendapatkan keutamaan di bulan di malam Lailatul Qadar itu. Di syaratnya ya harus mencari, tapi jangan menunggu. Orang sekarang ya keenakan menunggu, padahal enggak ada persiapan. Fa in kunta tatasahalu, jika engkau memudahkan fi misli hadzal rihi, di dalam urusan pahala sunnah ini, hanya kalau meremehkan pahala-pahala sunnah ya, fa ayyu faidatin lakah, maka apalah faidah bagimu fi talabil ilmi, di dalam belajar. Wa innama samratul ilmi, dan hanya saja samratul ilmi, buahnya ilmu, al amalu adalah amal bihi, dengan ilmu itu, beramal dengan ilmu itu. Jadi jangan diremehkan pahala-pahala sunnah itu, jangan diremehkan. Faida sa'aita maka apabila engkau berjalan ilal masjid, menuju masjid, famshi ala hinatin, maka berjalanlah ala hinatin, dalam keadaan tenang, wa tu'adatin wa sakinatin,
ya tentram, wala ta'jal, dan jangan berburu-buru, terburu-buru. Artinya berjalan menuju masjid itu ya jangan terburu-buru, santai saja. Berarti harus benar-benar ngatur waktu. Wakul dan katakan fi tariqika, di dalam perjalananmu, maksudnya berdoa. Selama berjalan menuju masjid ya berdoa. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu tiqa'a sukhtika wabtigha'a mardatika fa as'aluka an tunqidhani minan nari wa an taghfira li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu doanya. Yang selanjutnya ada dukhulil masjid. Nah, ketika sampai ke masjid, maka adab etika masuk ke dalam masjid. Tadi adabul khuruj ya, berangkat ke masjid. Sekarang etika masuk ke masjid. Fa idza aradta ad-dukhula fa idza aradta, apabila engkau berkehendak ad-dukhula untuk masuk ilal masjid, ke masjid. Fa idza aradta ad-dukhula ilal masjid, apabila engkau akan masuk ke masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukan kakimu yang kanan. Faqaddim rijlakal yumna, dahulukan kakimu yang kanan. Waqul, dan berdoalah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ufirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu doanya. Jadi kalau masuk ke masjid, dahulukan kaki yang kanan sembari membaca doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ufirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Wa mahma dan bila mana ra'aita, melihat siapa engkau fil masjid, di dalam masjid, man kepada orang yabi'u yang menjual, au yubta'u atau yang akan membeli, yang bertransaksi. Apabila engkau melihat di dalam masjid itu dijadikan tempat transaksi, ada orang melakukan jual beli, fakul, maka katakan, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak akan memberikan keuntungan. Allah tidak akan memberikan untung kepada perdaganganmu. Wa idza ra'aita fihi, dan apabila engkau melihat fihi di dalam masjid, mayyan syudu dollatan, orang yang sedang mencari sesuatu yang hilang, fakul, katakan, la raddallahu alaika, tidak akan menemukan Allah dollatakah, terhadap apa yang barang yang kau cari. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seperti itu memang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya masjid itu jangan sampai menjadi tempat transaksi atau untuk hal-hal yang urusannya duniawi. Memang harus murni tempat ibadah di masjid. Jadi kalau rembuk-rembuk urusan duniawi jangan di masjid. Apalagi nanti digunakan sebagai tempat untuk politik. Nah, ini yang tidak betul ini. Tapi alhamdulillah untuk masjid sini aman dari ini, dari kampanye-kampanye di politik yang kemarin. Maka harus memang murni untuk kepentingan ibadah.
Fa idza dakhalta dan apabila masuk siapa engkau al-masjid kepada masjid, fala tajlis janganlah duduk, fala tajlis maka jangan duduk hatta tusalliya rakaatayi tahiyah, sehingga kamu sholat 2 rakaat tahiyah, tahiyatul masjid, penghormatan. Fa illam takun ala taharatin, fa illam takun ala taharatin maka jikalau tidak ada engkau dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan suci ya. Aulam turid atau tidak, aulam turid fi'laha atau memang tidak akan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, seperti adanya majelis seumpamanya, kita kan tidak enak sementara ada majelis kita masuk ke dalam masjid, orang sudah duduk semua, kita masih musola. Nah itu kalau memang seperti itu, maka kafatkah baqiyatus sholihah, maka bacalah baqiyatus sholihah. Kalau tidak sempat sholat tahiyatul masjid, salasan 3 kali. Baqiyatus sholihah itu kalau ayatnya itu al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihah khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Jadi anak dan harta itu adalah perhiasan hidup di dunia. Akan tetapi baqiyatus sholihah itu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan, sebaik-baiknya pahala nanti di sisi Allah. Apa baqiyatus sholihah itu? Di dalam tafsir dijelaskan bahwa baqiyatus sholihah itu adalah bacaan subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang menambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu baqiyatus sholihah. Jadi kata di kitab ini, kata keterangan di sini, kalau kamu tidak sempat masuk ke masjid, tidak sempat untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka duduk tidak apa-apa, tapi baca baqiyatus sholihah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian ada yang menambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Salasan 3 kali. Wakila arba'an, ada yang mengatakan 4 kali, terserah. Fa illam takun, ya, fa illam takun sholaitah, maka jika tidak sempat sholat siapa engkau fi baitikah di dalam rumahmu, rakaatayil fajri, kepada sholat rakaatul fajri ya, 2 rakaat fajar atau disebut dengan sholat qobliyatus subhi. Jadi sholat qobliyatus subhi itu sekaligus juga disebut sebagai sholat fajar sebelum subuh. Lah karena di awal ini tadi perintahnya fasholli fi baitika rakaatayi subhi. Salat sebelum ke masjid itu, salat qobliyatus subhi itu dilakukan di rumah sebaiknya. Karena fadilahnya ya tadi, sir fadilahnya ya, fadilah sir. Dan semua riwayat, semua keterangan dari para ulama, kalau salat sunnah itu memang lebih utama dilakukan di rumah daripada di masjid, kecuali sholat tahiyatul masjid, karena memang untuk menghormat masjid, tahiyatul masjid. Makanya ada sholat sunnah yang maklumat ditampakkan seperti sholat tarawih. Itu kan sholat sunnah yang dimaklumatkan untuk berjamaah, berarti dimaklumatkan untuk ditampakkan ke umum, seperti sholat tarawih, sholat 2 hari raya. Selain dari itu, sholat-sholat sunnah yang tidak dimaklumatkan untuk berjamaah, untuk tidak ditampakkan kepada umum, itu fadilahnya lebih besar dilakukan secara rahasia, secara sir. Seperti sekarang sekolah-sekolah biasanya ini sudah lumrah dan sudah
merata di mana-mana, biasanya sekolah itu sekarang ada sholat duha berjamaah sebelum kegiatan belajar mengajar. Ini banyak terjadi di beberapa lembaga, sudah di lembaga sekolah. Lah itu kalau secara pembelajaran pendidikan ya tidak apa-apa. Tapi untuk fadilah keutamaan sholat duha itu sendiri justru tidak dapat kalau dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau untuk pembelajaran ya itu tidak apa-apa, dipersilahkan untuk pembelajaran. Ini bicara masalah fadilah. Karena memang seperti sholat duha, seperti sholat tahajud, itu tidak dimaklumatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Harus munfarid, harus sendiri-sendiri. Fadilahnya. Ya tapi memang biasanya kalau Ramadan banyak pemerintah melakukan safari Ramadan dengan cara sholat tahajud berjamaah. Ya itu baik juga sih daripada tidak sholat tahajud. Lah di sini kalau tidak sempat sholat qobliyatas subhi di rumah, ya. Fa illam takun shallaita fi baitika rak'atayil fajri, kalau tidak sempat sholat qobliyatas subhi di rumah, fayujzi'uka ada'uhuma anit tahiyyah, maka jadikan keduanya itu sebagai tahiyatul masjid. Artinya seperti ini, tahiyatul masjid itu sebenarnya bukan sholat khusus. Tahiyatul masjid itu, jadi Anda masuk ke masjid, sholat qobliyatat duhri seumpamanya, itu sudah kena sekaligus dengan tahiyatul masjid. Karena di fikih tidak ada sholat tahiyatul masjid itu. Nabi saja kan perintahnya bukan sholat tahiyatul masjid, tapi perintahnya Nabi itu ya sholat 2 rakaat saja sebagai bentuk penghormatan kepada masjid untuk masuk masjid. Fala tajlis hatta tusalliya rak'atah. Jadi perintah dari Nabi, kamu jangan duduk dulu sebelum melakukan sholat 2 rakaat. Lah sholat 2 rakaat ini bukan berarti dinamakan tahiyatul masjid oleh Nabi, tidak. Namun para ulama memberikan nama tahiyatul masjid karena yang dimaksud sholat 2 rakaat ini untuk menghormati ketika masuk ke dalam masjid. Lah maka dari itu secara otomatis Anda walaupun masuk ke masjid langsung niat sholat qobliyatat duhri, maka seketika itu sudah menjadi sholat tahiyatul masjid. Jadi kena sudah, qobliyatat duhrinya dapat, tahiyatul masjidnya sudah dapat. Ini fayudziuka ada'uhuma anit tahiyyah. Maka keduanya itu nanti jadikan satu saja. Dan itu secara otomatis akan menjadi tahiyatul masjid dan qobliyatas subhi. Kalau tidak sempat sholat di rumah. Tapi kalau sempat sholat di rumah qobliyatas subhi, nanti masuk ke masjid baru sholat tahiyatul masjid. Apa tahiyatul masjid itu yang sebenarnya? Sholat mutlak. Jadi walaupun tidak diniatkan usolli sunnat tahiyatul masjid, langsung usolli sunnatan raka'ataini adaan lillahi ta'ala, itu sudah tahiyatul masjid. Menghormati masjid istilahnya. Tahiyatul masjid itu kan menghormati masjid. Fa'idha farotah, apabila sudah selesai minar raka'ataini, 2 rakaat tadi tahiyatul masjid ataupun qobliyatas subhi, karena ini kasusnya di sini adalah salat subuh. Fanwil i'tikafah, maka berniatlah engkau untuk i'tikaf di dalam masjid. Wada'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoalah sebagaimana doanya Rasulullah. Ba'da rak'atayil fajri, biasanya Rasulullah kalau sudah sholat ini, setelah sholat qobliyatas subhi, ini panjang doanya, tapi saya bacakan. Doanya Rasulullah itu, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'thi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rusdi wa taqdili biha hajati wa ta'simuni biha min kulli su'in. Allahumma inni as'aluka
imanan khalisan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qassamtahu li. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-fawza indal liqa wa sabra indal qada wa manazil syuhada wa 'aisha su'ada wan nasra ala a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma inni unzilu bika hajati wa inda ufar'i wa qasura amali wa taqartu ila rahmatika fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tajiru bainal buhur ain an tujirani min adzabis sa'ir wa min da'watis subur wa min fitnatil kubur. Allahumma ma qasara anhu ra'yi wa da'ufa anhu amali wa lam tablughu niyati wa umniyati min khairin wa attahu ahadan min ibadika aw khairin anta mu'tihi ahadan min khalqika fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna hadina muhtadina ghairat dallin wala mudillin harban li a'daika silman li awliyaika nuhibbu bihubbikan nas wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqika. Allahumma hadha ad-du'a wa 'alaikal ijabah wa hadzal jahdu wa 'alaika tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma dzal habli syadid wal amri syarsid as'alukal amna yaumal wa'id wa jannata yaumal khulud ma'al muqarrabin asyuhud ar-ruqqa is-sujud al-mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa innaka taf'alu ma turidu subhana man ta'attafa bil izzi wa qala bihi subhana man labisal majda wa takarrama bihi subhana man la yanbaghi tasbiha illa lahu subhana dzi fadli wa ni'ami subhanah dzil qudratil wal karami subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmihi. Allahumma ij'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi izami wa nuran min baini yadayya wa nuran min khalfi wa nuran min yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahyi. Allahumma zidni nuran wa a'tini nuran a'zamah nurin waj'al li nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kayaknya doanya lebih panjang daripada praktek sholat subuhnya ini. Ini doanya Nabi. Dibaca setiap selesai sholat ba'diyata qobliyata subhi. Sebelum subuh. Ini doanya Nabi seperti ini. Jadi setiap gerakan-gerakannya memang secara etika yaitu tidak bisa dilepas dari yang namanya doa. Bahkan tadi kan di awal juga dijelaskan, ketika mau berangkat ke masjid dari rumah ya harus di perjalanan. Wa qul fi tariqika, baca doa di dalam perjalananmu, ada doanya juga. Lah maka dari itu yang bisa kita petik di sini, makanya bagi orang yang memang tingkat spiritualnya itu tinggi seperti waliullah atau orang-orang sufi, itu berzikirnya tidak hanya di masjid. Kalau kita kan berzikirnya hanya di masjid saja, kita sampai di masjid baru berzikir. Kalau orang wali itu berjalan menuju ke masjid, itu gerakan-gerakannya sudah berzikir. Lah berarti kalau adabnya di sini, kita itu ke masjid harus sampai sebelum masuk waktunya sholat berarti. Dan ada seorang wali besar ya, ini boleh anda tiru, ini juga kebaikan. Namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini mendapat pangkat wali itu ternyata karena selalu datang ke masjid jauh-jauh di awal waktu sholat. Jadi kalau duhur jam 12 seumpamanya, jam 11 Sufyan Ats-Tsauri sudah ada di masjid. Sufyan Ats-Tsauri ini wali besar loh di zamannya. Cara mendapatkan kewaliannya hanya lebih awal datang ke masjid. Alasannya mudah, alasannya. Kenapa kok seperti itu? Kata Sufyan Ats-Tsauri. Saya ini, kata Sufyan Ats-Tsauri, ingin melaksanakan perintah Allah itu sebelum diingatkan. Seperti sholat, ini kan peringatannya itu kan ketika masuk waktunya sholat yaitu azan.
Sufyan Ats-Tsauri ini justru ingin menunggu kapan perintah Allah itu sampai kepada dia, yaitu sholat. Makanya dia 1 jam sebelum sholat sudah ada di masjid. Barokahnya seperti itu, Sufyan Ats-Tsauri ini mendapatkan tingkat kewalian dari seperti itu. Lah Anda niru ya tidak apa-apa, masalah wali tidaknya kan urusan belakangan nanti. Namanya juga ini kebaikan. Jadi seperti itu. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ini tidak pernah lepas dari sholat jamaah. Nah, ini sekedar mengingatkan karena kita sudah masuk pada malam ini, hampir setengah perjalanan. Setengah perjalanan ya. Jadi salah satu bagaimana kita mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Udah kan? Ini terakhir ya. Sedikit saja. Salah satu cara untuk mendapatkan fadilahnya Lailatul Qadar adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, man shalla maghriba wal isya fi jama'ati hatta yanqudiya syahrul Ramadan. Jangan tinggalkan salat maghrib dan isya berjamaah. Gak sempat di masjid, usahakan di rumah salat berjamaah maghrib dan isya. Faqad akhadha min Lailatul Qadri. Maka dengan cara itu Anda akan mendapatkan fadilahnya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu kalau dari nasnya Nabi disuruh cari, bukan disuruh menunggu. Dan itu isri awakhir, 10 hari di terakhir bulan Ramadan. Maka salah satu caranya diriwayatkan dari Nabi, memang pertahankan sholat maghrib dan isya secara berjamaah, Anda akan mendapatkan, pasti sudah, tidak usah ragu. Faqad akhwadah, pasti akan mendapatkan fadilahnya malam Lailatul Qadar. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Terus adabu ma ba'da du'a, wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jazadi wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa hayatan thayyibah wa dzurriyyatan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa qalbin la yasha'u wa du'ain la yusma'u. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.